mengenang sejarah, kita beralih ke informasi lain. 1 dari 3 korban kecelakaan lalu lintas menimpa pejalan kaki. Salah satu penyebabnya kelayakan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Ironisnya, sebagian besar JPO di ibu kota dan daerah sekitarnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Data WHO mencatat angka kecelakaan pada pejalan kaki mencapai 27% dan menjadi 2 di dunia. 2013 terjadi 3.675 kecelakaan lalu lintas dan 30%-nya menimpa pejalan kaki. Fasilitas penyeberangan pun dibangun untuk menekan kasus ini. Pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO ini harus memenuhi berbagai syarat. Antara lain, dibangun pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan pejalan kaki yang tinggi, memiliki jumlah kecelakaan pada pejalan kaki cukup tinggi, dan jika tipe penyeberangan lain seperti zebra cross dan pelikan cross akan mengganggu lalu lintas. Hingga tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta terdapat 301 buah JPO. 136 merupakan JPO reguler dan sisanya JPO yang terintegrasi dengan sistem Transjakarta. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan dan populasi pengguna. Bahkan beberapa JPO lokasinya juga belum strategis. Selain letak JPO yang tidak strategis, kondisi JPO yang rusak dan tidak layak juga jadi alasan pejalan kaki enggan menyeberang menggunakan JPO. Kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jakarta masih jauh dari kelayakan. Bahkan dalam penelitian kami, paling tidak itu lebih dari 63% JPO yang ada di Jakarta tidak layak pakai, baik secara fungsi maupun juga secara konstruksi. Salah satunya jembatan penyeberangan ini. Dari sekian banyak jumlah jembatan penyeberangan orang di Provinsi DKI Jakarta, jembatan ini adalah salah satu jembatan yang kondisinya cukup memprihatinkan. Terletak di perbatasan Lenteng Agung dan juga Depok, jembatan ini melewati 3 jalur jalan raya dan juga 2 jalur kereta api. Nah, dengan sepanjang lintasan itu tentunya sangat berbahaya jika jembatan ini memiliki banyak sekali kerusakan. Salah satu yang paling parah yang ini nih. Atap yang sudah mulai berlubang dan bisa dipastikan jika hujan turun lintasan justru akan semakin licin dan bukan tidak mungkin masyarakat yang lewat bisa terpeleset. Kondisi memprihatinkan JPO ini sudah menahun. Ditambah coretan tangan-tangan jahil semakin membuat JPO ini tidak nyaman untuk digunakan. Menggunakan JPO lain juga bukan pilihan, karena JPO terdekat 2 km jauhnya. Tadi yang ini pasti space-nya kecil, gitu. Terus nggak nyaman. Nggak nyamannya karena apa? Karena banyak yang di bawah ini banyak yang bolong-bolong kan. Jadi pas kita jalan, oke kalau nggak ngelihat mungkin bisa jadi jatuh ke bawah dan ini tinggi kan. Di bawahnya ada rel kereta juga. Kalau ini kan aku pertama kali nih lewat sini. Ngelihatnya sih kayak aduh serem gitu ya. Tempat space-nya kecil, terus tuh banyak bolong-bolong kayak udah rapuh gitu. Pedagang kaki lima yang berjualan di jembatan juga menghambat lalu lalang pejalan kaki. Padahal ulah mereka ini melanggar peraturan dan bisa dikenai denda 20 juta rupiah dan penjara selama 60 hari. Bukan hanya penjual, pembeli juga bisa terjerat sanksi. Keberadaan pedagang di JPO ini juga disinyalir menjadi kedok pelaku kriminal. Ya, modusnya si pelaku ini menyamar ya, seperti orang yang ikut menyeberang juga. Nah, biasanya dia tentukan waktu di mana orang-orang yang sibuk, kapan orang-orang yang sepi. Nah, dia cari orang sepi. Kalau sibuk itu copet, tapi kalau sepi todong. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga merasa kesulitan untuk melakukan pemantauan, karena JPO dimiliki oleh beberapa instansi secara tumpang tindih. Penambahan jembatan pada tahun 2014 juga terkendala. Proyek pembangunan 4 jembatan senilai 12 miliar rupiah masih mangkrak di proses lelang.
Sedangkan untuk 2015, Dishub telah merencanakan 5 jembatan baru dan menggodok program transformasi JPO. Kita ada rencana modifikasi membuat beberapa JPM, jembatan penyeberang multifungsi ya, yang nanti kita coba combine di situ dengan fungsi ekonomi, atau bahasa terangnya di situ memungkinkan ada space untuk orang berjualan lah, yang tentu dikelola dan diatur dengan baik ya. Tak selamanya wajah jembatan penyeberangan orang di Jakarta muram. Salah satu yang cukup membanggakan adalah jembatan penyeberangan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat ini. Jembatan ini merupakan jembatan pertama dan jembatan yang satu-satunya mempunyai teknologi eskalator sebagai anak tangganya. Selain nyaman untuk digunakan, jembatan ini juga aman untuk dilalui. Dipasangi beberapa CCTV di sudut jembatan, tentunya hal ini dijaga untuk menghindari terjadinya tindak kriminalitas. Jembatan ini merupakan hasil kerjasama dari swasta dan Dinas Perhubungan. Seluas kurang lebih 114 meter persegi. Jembatan ini menghubungkan rumah sakit dan sebuah apartemen serta terintegrasi dengan Transjakarta jurusan Rawamangun Bogor. Setahun lebih beroperasi, jembatan masih dalam kondisi mengesankan. Kelayakan sebuah fasilitas umum JPO bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pejalan kaki pun juga dapat memberikan peranan besar dengan ikut menjaga dan memeliharanya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.